Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran akuntansi keuangan. Masih di pokok bahasan tentang aset tetap. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kita sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu aset tetap, kemudian bagaimana menghitung harga perolehan aset tetap, lalu bagaimana menghitung dan mencatat penyusutan aset tetap. Hari ini kita akan lanjutkan di materi penghentian aset tetap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penghentian aset tetap? Penghentian aset tetap yaitu pemberhentian penggunaan aset tetap dalam aktivitas usaha perusahaan. Jadi maksudnya aset tetap dalam perusahaan itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, kenapa kok bisa aset tetap itu tidak dipakai lagi atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama karena rusak. Jadi aset tetap di sini bisa kendaraan, bisa gedung, bisa peralatan, bisa juga mesin ya. Dia dihentikan penggunaannya, tidak dipakai lagi karena alasan rusak. Jadi karena memang rusak sehingga tidak digunakan lagi. Alasan yang kedua, kenapa aset tetap itu dihentikan penggunaannya yaitu karena habis masa manfaatnya. Jadi umur ekonomisnya itu sudah habis. Yang ketiga, dihentikan karena ditukar dengan aset tetap yang lain. Jadi kita sudah tidak butuh lagi, tetapi kita butuh aset lain. Misalnya kendaraan. Selama ini perusahaan memiliki, katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa antar barang ya, kan sekarang ini semuanya serba online, banyak yang belanja online dan lain-lain. Nah, sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Jadi seperti JNT, kemudian JNE. Nah, awalnya dia punya aset tetap kendaraan sepeda motor misalnya. Kemudian kendaraan sepeda motor itu dirasa sudah tidak butuh lagi karena muatannya sudah lebih banyak lagi. Jadi barang yang diantar sekarang lebih banyak lagi. Jadi butuh kendaraan yang lebih besar lagi. Butuhnya mobil misalnya. Nah, karena itulah sepeda motor yang sudah tidak dipakai ini ditukar dengan aset lain, ditukar dengan mobil. Itu maksudnya ditukar. Beda sebab dari penghentian aset tetap, misalnya sebabnya rusak, habis masa manfaat, atau ditukar, beda pula cara mencatat ke dalam jurnal. Nah, bagaimana mencatatnya? Bagaimana menghitungnya? Apakah penghentian itu mengakibatkan perusahaan itu menderita kerugian atau malah mendapatkan keuntungan? Kita bahas satu persatu dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama di sini adalah contoh dari penghentian aset tetap karena rusak. Ya, contohnya pada tanggal 9 Juli 2009, sebuah mesin dihentikan pemakaiannya karena rusak. Mesin tersebut diperoleh dengan harga 120 juta dan telah disusutkan sebesar 96 juta. Biaya pemindahan mesin 3 juta rupiah. Catat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, ceritanya dulu perusahaan itu membeli sebuah mesin dengan harga perolehannya 120 juta. Kemudian setelah disusutkan, jadi beban penyusutan tahun berapa misalnya dibeli tahun, katakanlah contoh ya, misalnya dibelinya tahun 2000 misalnya. Kemudian tahun 2000 disusutkan menyusut beban penyusutannya sekian rupiah, 2001 sekian rupiah, 2002 sekian rupiah, sampai dengan 2009 itu penyusutannya sudah 96 juta. Nah, setelah disusutkan 96 juta, ternyata mesin itu rusak. Karena rusak, jadi mesinnya sudah dihentikan penggunaannya. Nah, bagaimana mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal? Sebelum kita catat ke dalam jurnal, kita hitung dulu apakah penghentian karena rusak ini membuat perusahaan itu mengalami kerugian atau justru mendapatkan keuntungan. Harga bukunya atau nilai buku atau nilai sisa maksudnya dari mesin itu adalah
Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 120 juta dikurangi dengan 96 juta, sehingga ketemu 24 juta. Artinya ketika mesin itu rusak dan sudah tidak dipakai lagi, sebenarnya mesin itu masih memiliki nilai sebesar 24 juta. Berarti sudah kelihatan di sini kita rugi 24 juta. Ditambah lagi ada biaya pemindahan. Berapa biaya pemindahannya? 3 juta rupiah. Sudah rugi harga nilai buku 24 juta, ditambah lagi ada biaya pengeluaran, ada biaya pemindahan yang dikeluarkan 3 juta. Berarti ruginya ditambahkan sebesar 27 juta rupiah. Ini adalah kerugian yang diderita perusahaan karena penghentian mesin. Bagaimana mencatat ini ke dalam jurnal? Jurnalnya yaitu tanggal 9 Juli 2009, mesinnya di kredit. Kalau sebelumnya kan di neraca kita kan ada akun mesin di sebelah debit. Karena dihentikan berarti kan akun mesin ini harus dibuang kan, dienolkan berarti ditaruh di sebelah kredit. Kemudian akumulasi penyusutannya itu di sebelah debit. Kenapa di debit? Ya untuk mengenolkan akun akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kan di neraca ada di sebelah kredit. Karena ini mau kita hentikan, berarti kan kita sudah tidak pakai lagi aset itu, dihentikan, berarti dienolkan, dibuang, berarti ini dicatat di sebelah debit. Selisihnya 27 juta di sebelah debit dicatat ke dalam akun rugi penghentian mesin. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah penghentian aset tetap karena habis masa manfaat atau habis umur ekonomisnya. Contoh, pada tanggal 10 Juli 2009, sebuah peralatan kantor dengan harga 8 juta rupiah, berarti ini harga perolehannya ya, dulu kita belinya 8 juta. Telah dihentikan penggunaannya karena habis masa manfaatnya. Peralatan tersebut telah disusutkan sebesar 7 juta rupiah. Berarti selama masa manfaat ini, selama umur ekonomisnya, dia telah disusutkan sebesar 7 juta. Catat transaksi penghentian tersebut jika 1. Aset dijual dengan harga 2 juta. Bisakah Bu dijual? Bisa. Misalnya ini katakanlah peralatan ini contohnya meja. Sebuah meja yang dibeli dengan harga 8 juta. Ternyata setelah habis masa manfaatnya, habis umurnya, berarti sudah dianggap bahwa meja itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Tetapi dia itu masih ada kayunya. Kan meja katakan terbuat dari kayu. Mungkin beberapa elemennya itu terbuat dari besi, jadi gabungan antara kayu dan besi. Nah, ketika kayu dan besi itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai sebuah meja, tetapi lek dipreteli itu laku dijual, maka bisa dijual. Di sini contohnya dijual dengan harga 2 juta. Yang kedua, bagaimana mencatatnya kalau aset itu disingkirkan atau dibesituakan atau dibuang dengan mengeluarkan biaya 500.000 untuk angkut peralatan itu. Jadi untuk memindahkan atau membuang peralatan itu dikeluarkan biaya sebesar 500.000 rupiah, maaf. Yang ketiga, bagaimana mencatat transaksi tersebut jika aset dihentikan tetapi tidak dilepas? Artinya aset itu sudah tidak dipakai lagi, tetapi asetnya dibiarkan saja di situ. Tidak disingkirkan, tidak dibuang, tidak dijual juga. Gimana cara menghitung dan mencatat ke dalam jurnal? Yang pertama ini jika dijual, tadi ya, jika dijual dengan harga 2 juta rupiah. Kita hitung dulu apakah transaksi menjual peralatan yang sudah habis masa manfaatnya tadi mendapatkan laba atau malah rugi. Kita hitung dulu. Harga perolehannya 8 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya 7 juta rupiah. Berarti nilai bukunya atau nilai sisanya, atau ini bisa disebut nilai residu ya, karena sudah habis masa manfaatnya, masih ada nilai 1 juta.
Kok bisa Bu, sudah habis masa manfaatnya tapi masih ada nilainya? Yang tadi Bu Nita sudah sebutkan mungkin besinya atau kayunya kalau di pretel itu masih laku dijual 1 juta. Nah ternyata dari harga yang kita miliki 1 juta ini, itu laku dijual seharga 2 juta. Berarti kira-kira kita laba atau rugi? Laba dong, karena nilai bukunya itu lebih kecil dari harga jualnya. Bisa dikatakan harga jualnya lebih tinggi dari nilai bukunya, sehingga kita mendapatkan laba. Berapa labanya? 1 juta. Terus nyatetnya ke dalam jurnal bagaimana? Dicatat tanggal 9 Juli tahun 2009, kas didebet 2 juta rupiah. Kita terima uang kas toh 2 juta dari hasil penjualan tadi. Kemudian akumulasi penyusutan di sebelah debit 7 juta, ini untuk mengenolkan akun akumulasi penyusutan yang ada di neraca. Lalu peralatan di sebelah kredit 8 juta, ini juga untuk mengenolkan akun peralatan di neraca. Jadi ketika aset itu dihentikan, jadi kalian harus ingat satu kuncinya, ketika sebuah aset tetap itu dihentikan penggunaannya, sudah tidak dipakai lagi, artinya di dalam neraca akun itu harus dihilangkan, dienolkan. Sudah tidak ada akun dari aset tetap itu lagi karena sudah dihentikan. Nah, kalau akun aset tetap itu dienolkan, akun aset tetap itu, jadi misalnya akunnya itu kendaraan atau mesin atau peralatan, itu sudah dienolkan, akumulasi penyusutannya juga harus dienolkan karena karena aset tetap dan akumulasi itu adalah sepasang. Kalau satu kamu buang, satunya juga harus kamu buang. Kalau satu dienolkan, ya satu juga harus dienolkan karena itu pasangannya, tidak boleh dipisah. Ya. Setelah peralatan ini dikredit dan akumulasinya di debit, masih ada selisihnya 1 juta rupiah, dicatat atau diakui sebagai laba penghentian peralatan. Ini kalau dijual dengan harga 2 juta. Selanjutnya, yang kedua, jika aset tadi disingkirkan atau dibuang. Jadi meja yang sudah tidak dipakai tadi, yang sudah habis masa manfaatnya itu dibuang. Dihitung dulu apakah laba atau rugi. Harga perolehannya 8 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 7 juta rupiah, nilai bukunya 1 juta. Artinya, ketika kita membuang atau menyingkirkan aset itu, peralatan itu, meja tadi, contohnya meja ya, sebenarnya meja itu masih memiliki nilai 1 juta. Tapi kita buang. Ditambah lagi, proses buangnya itu, ngangkut mejanya itu, bayari uang lagi 500.000. Berarti kerugian kita double, sudah rugi nilai buku 1 juta ditambah lagi rugi mengeluarkan uang 500.000. Bagaimana mencatat ke dalam jurnal? Tanggal 9 Juli 2009, jurnalnya yaitu seperti yang tadi sudah Bu Nita bilang, akun aset dan akun akumulasi harus dienolkan. Itu akun sepasang yang harus dienolkan dua-duanya. Akumulasi penyusutan peralatan yang tadinya dikredit, kalau dienolkan berarti harus didebit 7 juta. Peralatannya dikredit 8 juta. Kemudian rugi penghentiannya 1.500.000 dicatat di sebelah debit. Kemudian uang atau biaya yang kita keluarkan untuk menyingkirkan tadi sebesar 500.000, berarti ada kas keluar 500.000. Jadi jurnalnya akumulasi penyusutan peralatan 7 juta, rugi penghentian peralatan 1.500.000 pada peralatan 8 juta dan kas 500.000 rupiah. Paham ya? Yang terakhir, jika aset tersebut dihentikan tapi tidak dilepas. Artinya tidak dilepas gimana? Ya tidak dibuang, tidak dijual. Mejanya sudah tidak dipakai tapi tetap ditaruh di situ. Ya, kita hitung dulu harga perolehannya 8 juta,
akumulasi penyusutannya 7 juta, nilai bukunya 1 juta. Ketika dihentikan, masih ada nilai 1 juta kan? Nah, 1 juta ini yang tadinya aset itu berupa peralatan, katakan meja tadi, sudah tidak difungsikan sebagai meja, tapi kita masih punya kayu atau mungkin besi, mejanya itu terbuat dari kayu dan besi ya. Berarti kita masih punya kayu dan besinya itu yang nilainya 1 juta. Tetap dibiarkan di situ saja. Jurnalnya yaitu peralatan dan akumulasi tetap dienolkan. Akumulasinya di debit 7 juta, peralatannya di kredit 8 juta. Nah, yang 1 juta ini diakui sebagai akun aset lain-lain. Berarti kita sudah tidak punya peralatan lagi, tetapi kita punya aset lain-lain. Kita sudah tidak punya meja lagi, tetapi kita punya kayu dan punya besi yang nilainya 1 juta rupiah. Sampai sini kira-kira paham ya? Untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk penghentian yang ketiga ditukar dengan aset lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika kalian merasa ada yang masih bingung atau merasa mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya. Nggak usah takut, nggak usah sungkan, tanya aja. Bisa lewat grup, bisa langsung komen di Classroom, atau kalau misalnya kalian malu sama temen, bisa japri Bunita ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.